secara pribadi kasihan ke Pep sih kalau apa ya kalau lagi kalah gitu jangan stres-stres lah gitu. Enjoy the football gitu. Kalau kayak kata Mourinho Enggak, kan, kalau dia enjoy football harusnya dia nggak kehilangan rambut. enggak. Lu mau ngasihanin Pep juga, timnya dia masih di atas tim lu, timnya dia. Betul. Iya kan? Betul. Ini sakit ya. Hai, welcome back to podcast Double Pivot. Kali ini bersama gue, Koko Montana, dan temen gue, Willy, yang lagi berbinar-binar ya, kayaknya ya Willy ya. Betul Karena sekali. ada, iya kan? Karena ada, Benar. karena gini Will, gue tadi baca BMKG, katanya ada peringatan bencana tsunami trophy di kota Manchester nih, bentar lagi dateng. Bener nggak sih? Kayaknya nggak di Manchester doang sih, di Jakarta juga sih ya. Glory, glory, Man United. Udah mulai datang. Udah mulai itu. Nggak Karena bercanda udah guys. lama banget MU nggak menang meyakinkan. Bukan satu, bukan dua, tapi 4 gol tanpa balas. Ini berarti emang emang Ruben Amorim sejago itu kah, Will? Sebenarnya sih gue kalau nih tutup mata sama skornya ya. Menurut gue sih penampilan MU B aja sih di pertandingan kemarin. Oke, mainnya Masa sih? bagus. Oke, mainnya bagus, tapi kayak masih nggak belum sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Terutama nih gue menyoroti Oke. dua pencetak gol di MU ya, yaitu Ziggy dan Rashford yang langsung lah dapat pujian sana sini. Padahal yang menurut gue mainnya B Hmm. aja. Mereka tuh cuman mengeksekusi bola doang, ibaratnya gitu. Tapi ya maksudnya mereka main juga terlibat dalam permainan. Cuman ya B aja lah pokoknya biasa banget itu sebenarnya. Yang bagus tuh ya Ahmad, Bruno, Mazraoui itu. Sisanya B aja sih terlepas dari skor ya sekali lagi. Nah, lu tadi ada nyinggung satu nama menarik nih, Amad Diallo nih. Salah satu pemain yang kayaknya hampir nggak pernah dimainin sama Erik Ten Hag nih. Apa yang salah sih dari Amad Diallo ini? Emang Erik Ten Hag nggak bisa lihat pemain emangnya? Aduh, gua jujur nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti ya. Tapi kan di awal musim itu Ahmad Diallo kan jadi pemain andalan Ten Hag lah. Bahkan di bulan Agustus jadi Player of the Month-nya di MU nih. Iya kak, iya makanya di kalangan temen gue yang lain fans MU juga pada muji-muji Amad Diallo. Mm. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ya balik lagi gue bilang gue nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Mungkin ada perseteruan, cekcok segala macam. Mungkin cekcok kecil gitu maksudnya. Jadi ya akhirnya Ten Hag tuh nyoba-nyoba ya pemain sayapnya Rashford ke kanan, Garnacho ditaruh di kanan, bahkan Anthony juga lebih diutamain kan kemarin tuh daripada Ahmad sampai Ahmad yang ngambek. Jadi ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin Ten Hag ada permainan yang kurang nyetel sama gaya Ten Hag, sistemnya Ten Hag gitu. Ten Hag ya. Iya, Jadi jawaban paling aman gue mungkin kalau gitu ya. Saya gue nggak tahu. ya buat netizen mungkin tulis saya di kolom komentar ya. Sebenarnya apa yang salah sih? Kok bisa-bisanya pemain sebagus Amad Diallo kagak dimainin Ten Hag gitu? Kan notabene-nya kan lu kan Will pengacara Ten Hag nih, makanya gue Hmm. minta pertanggungjawaban. Apa yang salah nih? Karena mainnya bagus. Gue jujur nggak nonton sih lawan siapa? Everton ya. Amat, iya. Gue nonton tapi lawan Ipswich Town sih ya di momen yang gol itu sih dia keren banget ya sama Diallo ya. Larinya kencang banget dan meskipun memang menurut gue badannya masih terlalu kecil ya. Hmm, Masih terlalu kurus jadi kayak masih secara fisikal tuh nggak terlalu meyakinkan gitu. bener. Tapi oke lah. Lo tadi mention Rashford sama Zirkzee. Emang mainnya jelek ya? Gue nggak nonton nih soalnya. Nggak jelek, cuman B aja. Kayak Rashford masih dengan ininya ciri khasnya duta jalan sehat, nggak mau ngepres musuh, Mm-mm. musuhnya nyerang dia nggak mau tracking back, jalan aja. Sedangkan Zigze ya seperti biasa bukan tipe striker yang jadi goal machine gitu, yang one man target man. Dia tuh lebih ke striker yang build up, yang Buka ruang. mm, Buka ruang dia tuh. kan kalau MU kan butuhnya menurut gue tuh yang bisa killer gitu, yang bisa menyelesaikan peluang langsung. Kalau Ziggs ini ya kayak tendangannya aja kebanyakan datar ke tanah gitu. Ya, tapi kan kalau misalnya ke pojok kan bisa gol juga kan sebenarnya. Tapi oke lah. Betul. Kalau Højlund kenapa nggak dimainin? Kan masih punya Højlund. Oh itu menurut gue lebih ke arah ini sih.
Anjir, gue udah kayak pengacara Ruben deh. Menurut gue itu kayak rotasi pemain aja. Kayak Hoylund kan kemarin juga udah main lawan Ipswich, terus lawan apa namanya Bodo. Jadi lebih kayak arah rotasi sih, karena seperti yang lu bilang tadi kita bakal lawan Arsenal ya di midweek ini. Sabar dong, gue belum nanya prediksi nih. Sabar dong, pelan-pelan. Emang fans MU tuh kalau udah dikasih angin dikit nih langsung gercep gitu. Eh, Tapi oke lah, kalau misalnya lu masih nggak puas, masih sok-sokan merendah gitu, it's okay lah. Tapi yang mau gue pastiin, jadi lu yakin kan bakal ada tsunami trophy nih setelah di tangannya Amorim? Oke guys, kalau Tsunami Trophy itu mah gimmick aja ya kalau dari gua. Karena kalau dari gua tuh lebih bukan pesimis sih, tapi lebih ke arah melihat realita aja. Ini kan pelatih baru, sistem baru, semuanya baru, masih perlu adaptasi, entah secara gameplay, entah secara positioning, permainan segala macam. Jadi ya gua nggak berharap langsung juara Premier Inggris, juara Europa League, juara Piala FA, Carabao Cup. Enggak guys, itu semua ada prosesnya. Jadi nikmatin aja prosesnya dulu, kayak Ahmad Diallo ini lagi berproses, seru banget kalau kita nonton. Jadi jangan terlalu berbunga-bunga, terlalu langsung euforia tinggi lah kalau dari gua. Ah, nggak seru nih jawabannya nih. Berarti kalau kayak gitu, maksud lu ini masih honeymoon period gitu buat MU dan Amorim? Lebih ke arah adaptasi sih. Kalau honeymoon kan masih kayak ini ya. Misalnya Thomas Tuchel melatih Chelsea setelah gantiin siapa itu dulu. Itu kan honeymoon ya. Kalau ini lebih ke arah adaptasi. Karena apa? Karena pelatih baru dengan sistem baru. Bukan sistem yang kayak Solskjaer kemarin. Sistemnya kayak sistemnya Ferguson. Jadi mainnya tinggal ini aja, mainnya tinggal serangan balik gitu, counter. Kalau ini kan belajar lagi nih sistem 3-4-3. Ini pertama kali loh MU main 3 back, gue tegaskan. Jadi lu masih merasa ini masih adaptasi aja lah ya, berarti belum bisa dibilang MU bakal gimana gimana, masih belum kelihatan gitu ya. Nah, banget. Menurut lu Kalau gimana, lawan Cor? Arsenal gimana? Enggak Wah, dong, nggak usah. anjir. Langsung aja, Ngomong, nggak ngomong guys, usah. gue Nggak usah. mulu guys diserang. Mana, mana, mana. Kan lu pengacara Amorim. Aduh. Ya, kalau menurut gua MU ya dikit ya MU. Hmm. Keren sih, maksud gua meskipun gua nggak nonton, tapi di prediksi minggu lalu aja, kan minggu lalu kan kita udah bikin prediksi kan, ya kita sama-sama prediksi menang lah, ya kan. Cuma gue merasa Everton bukan tim yang segampang itu buat lu ngalahin dengan skor 4-0 gitu. Jadi sebenarnya hasil yang bagus, proses yang bagus, cuma kalau yang gua tangkap dari beberapa pandit di luar, bilang sih sebenarnya pertahanan MU ini masih agak shaky nih. Hmm. Nah, itu aja sih PR-nya kalau menurut gua. Karena ketolong Everton emang secara penyerangan nggak gitu bagus. Emang striker mereka bapuk-bapuk gitu lah. Jadi belum keuji. Nah, keujinya nih lawan Arsenal. Menurut lu nih, lawan Arsenal yang lagi gacor banget ya. Dalam 2 game terakhir cetak 10 gol. Jangan bilang lawan MU nanti Arsenal 10 gol nih. Apa, cetak 5 gol lagi. Sorry, sebelumnya gue mau menambahkan ya yang lawan Everton itu. Bisa jebolin 4, menang banyak itu salah satu alasannya itu juga karena backnya Everton yang cukup bapuk ya, banyak blunder kemarin. Si Brand Waite ya namanya kalau nggak salah, yang sempat diincar MU dan itu melakukan blunder. Jadi cukup terbantu lah sama permainan buruk dari defense Everton. Jadi bukan karena MU-nya yang gacor-gacor. Tapi mainnya bagus sih, oke. Berarti brand brand web nggak usah dibeli berarti ya brand web ya. Ngapain? Nggak, ngapain masih ada Maguire, Lindelof, Evans cadangannya ya. Ngapain? Penuh-penuh Oke, back lagi. oke. Menurut gua. Jadi nggak jadi back masih aman ya. Oke. Ya, Lanjut ke Arsenal. Menurut lu, lanjut. Arsenal nih lagi ngeri nih. 10 gol dalam 2 pertandingan lawan Sporting, lawan West Ham. Ini MU bakal dibobol berapa nih sama Arsenal nih? Pertanyaannya pesimis banget ya. Ya, harapannya sih tentu aja nggak kebobolan. Tapi ini akan menjadi ujian yang berat, emang bener sekali. Karena Lisandro Martinez bakal absen, tukang jegal kita. Jadi kemungkinan yang Oh main, iya, absen. iya kartu kuning. Penggantinya, pengganti siapa? Penggantinya itu ya di antara Evans atau Maguire. Jadi Hmm, mungkin 3 center berarti backnya kalau nanti ya kanan Mazraoui, tengah Delite.
Kirinya tuh Hmm. ya Maguire sih kayaknya kalau gue ya. Kalau Evans kayaknya terlalu beresiko deh. Ngejar-ngejar pemain kayak Saka, itu Trossard, kencang-kencang semua kan. Oh, berarti kalau misalnya buat netizen nih yang main FPL nih, Fantasi Premier League, siap-siap kaptenin Bukayo Saka nih. Karena kayak bakal cetak banyak gol nih kayak. Waduh, ini jadi pengacara Arsenal ya Enggak. Coro ya. Enggak. Bercanda, bercanda, bercanda. Gimana gimana Oke, Cor? berarti sebenarnya lini pertahanan MU juga lagi nggak terlalu bagus berarti ya. Maksudnya kehilangan Lisandro Martinez gitu. Hmm, Iya kan? bener, Sama sebenarnya ini jadwal padat loh. Ini udah mulai masuk Desember. belum Boxing Day, belum Hmm, Boxing Day bener, hmm, tapi jadwal mulai padat karena tengah pekan MU langsung ketemu Arsenal. hmm, Big match ya. hmm. Dan pasti bakal ada rotasi nggak sih, Win, menurut lo? Atau squadnya bakal sama? MU ini kan sekali lagi ya masih dalam tahap pengenalan sistem dan kelihatan lah Ruben Amorim ini lagi audisi pemain-pemainnya, lagi pasang ganti-ganti pemain, lihat nih siapa yang cocok main di sini di sini. Jadi menurut gue pasti sih bakal rotasi untuk MU ya. Dan untuk Arsenal juga lah, apalagi karena main di Champions League juga kan. Jadi bulan Desember pasti banyak rotasi harusnya. Prediksi deh, menurut lo Arsenal MU kira-kira gimana? Oh, sulit sih. Ini gue ya kalau subjektif ya pasti maunya MU. Kalau Tapi objektif, objektifnya, gue rasa kita akan melihat sisi permainan bertahan yang Ruben Amorim di Sporting karena cukup terkenal ya. Ruben Amorim di Sporting tuh main bertahannya cukup kompleks, cukup kuat gitu, kayak lawan City kemarin. Mungkin kita akan melihat sisi itu pada saat melawan Arsenal ini, di mana wingbacknya akan lebih disiplin, lebih turun jadi 5 back. Ya mungkin Arsenal akan bisa mencuri 1 gol tapi jadi gue prediksi hmm, 1 sama. jadi menurut lo Amorim ini bakal bertahan menurut lo nih MU nih lawan Arsenal? Yes, karena juga Arteta Ball kan lumayan suka nyerang ya dengan agresif, walaupun nggak pegang bolanya nggak sebanyak Pep gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Dari lu kan pandangan objektif Karena lu ya. karena gua itu pengacara Amorim, jadi gua dukung MU. Wih, wih, Karena kenapa, kenapa, kalau kenapa? MU menang, Oh, karena kalau MU menang, Arsenal nggak bisa ngejar Liverpool. Bener ah, dong, ternyata bener tujuannya dong. itu, guys. Ya, Nggak. Menurut gue ya, ya. Hmm, prediksi ya, hmm, jujur ya. Masih Arsenal sih, kalau menurut gue hmm. masih Kenapa tuh? Arsenal. Kenapa tuh? Arsenalnya semenjak Odegaard balik sih, semenjak Odegaard balik, kayak kreativitasnya tuh jadi muncul lagi gitu. Jadi Bukayo Saka makin hidup lagi. Kayak gol yang lawan West Ham tuh, Bukayo Saka tuh kayak, ya bukan lawan West Ham, bukan lawan West Ham ya, lawan Nottingham ya. Buka, Bukayo Saka itu nunjukin kalau dia tuh bisa mencetak gol dari berbagai sisi gitu. Itu bahaya banget itu. Bakal jadi ancaman yang sangat nyata gitu buat pertahanan MU. Sedangkan yang tadi gue bilang di awal, defense-nya MU tuh masih belum terlalu bagus. Even ada Lisandro Martinez pun juga gue bilang nggak sebagus itu. Iya, Jadi betul, betul. gue sih lebih ngunggulin Arsenal. Tipis lah. Ya, 1-0, 2-1, 3-2 lah, something like that. Karena sebenarnya gue melihat Arsenal juga belakangan defense-nya nggak terlalu bagus juga ya. Karena Hmm, kemarin lawan West Ham kan dia kebobolan 2 kan. Dan yang hmm. menarik salah satu yang cetak gol tuh mantan pemain lu, Aaron Wan-Bissaka. Nggak apa-apa ada Mazraoui sih. Padahal di MU jarang cetak gol tuh orang. Di West Ham cetak gol mulu tuh dia Eh, tuh. Ya udah guys, tandain ya Tapi gitu mukanya sih. Coro ya guys ya. Dia dukung Arsenal guys, tandain mukanya. Tapi lu Kan gue bilang, lebih gue pengen MU pengennya menang. MU Nah, menang. Gua pengennya. Tapi kok kayaknya kalau objektif sih Arsenal. Karena mainnya di Arsenal juga kan mainnya. pengen MU menang biar Liverpool melenggang. Right? Iya, iyalah. Ah, Pastilah. gue mau ngomongin Liverpool bentar dong, Cor. Gimana nih? Ah, Bahas udah. sedikit. Nggak usah. Udah nggak usah kita tutup aja. Sombong, sombong, sombong. Bahas sedikit dong. Mengalahkan Pep Apa. Guardiola lagi nih. Jadi 7 lustrik ya untuk Pep Guardiola. Bahas sedikit dong. Bisa menang lawan City semudah itu gimana? Biasa aja ya. Hari-hari itu mah.
Enggak. Bercanda. Sebenarnya eh udah sesuai prediksi kita juga nggak sih? Kan gue prediksi menang. Lu juga prediksi menang kan sebenarnya di Hmm. Liverpool Hmm. yang pas minggu lalu. Iya Hmm. kan? Iya. Kalau menurut menurut gue memang City nggak ada Rodri itu ngaruh. Ini ini data lagi ya. Ini gue baru dapat data dari The Athletic, di Hmm. mana dia dapatnya juga dari statistik Opta ya. Hmm. City itu kalau misalnya tanpa Rodri itu tuh lebih banyak dapat serangan gitu. Jadi kayak lebih rentan dengan serangan. Karena yang gue bilang, City kan nyerangnya pakai 5-6 pemain tuh. Sekali kena counter tuh langsung berhadapan ke kiper gitu. Nah, nggak ada Rodrinya ini, itu ngaruh banget. Nggak ada yang bisa menghalang serangan dari lawan itu. Sama juga sebenarnya salah satu cara City menghalau counter attack-nya lawan itu pakai foul. Jadi Rodri langsung melakukan foul ke lawan. Itu juga dibuktikan dari statistiknya Opta. Kalau Rodri ini adalah pemain yang paling banyak melakukan foul di timnya Man City. Jadi nggak adanya Rodri, timnya Pep nih nggak bisa ngehalau counter attack-nya lawan. Masalahnya mereka ketemu Liverpool. Lihat deh gol Hmm. pertama. TAA dari jauh langsung umpan jauh ke Mohamed Salah counter attack kayak gitu. Iya. Itu susah, nggak bisa. Hmm. Sama gol yang kedua juga berawal dari kan dari scrimmage kan, dari Ruben Diasnya foul kan. Itu juga Hmm. kalau seandainya ada Rodri mungkin City masih bisa back in the game, tapi nggak ada Rodri ya susah kalau Hmm. menurut gue. Dan yang menariknya sebenarnya bukan itu sih. Yang menariknya adalah ketika fansnya Liverpool ngebilang ke Pep Guardiola kalau lu bakal dipecat pagi ini kan. Iya, tapi dia kasih gesturnya itu. Terus ada nggak Hmm. sih itu kayak bukan caranya Pep banget gitu. Iya, Jadi kayak bener-bener. Mourinho gitu. Iya, Jadi iya. kayak Mourinho banget. Bener-bener, bener. Jadi kayak kayak Pep tuh cosplay Mourinho gitu. Tapi itu juga sebenarnya nunjukin kalau kayaknya Pep lagi dalam tekanan banget sih. Bener, Lagi bener. stres banget makanya dia Hmm. lagi kayak gitu. Tapi menurut lu gimana nih? Lu jadi ketakutnya nggak ngelihat Liverpool bentar lagi bakal nyamain gelar Liga Inggrisnya MU 20 gelar? Masih jauh ya ampun. Masih perjalanan masih jauh. Jangan jumawa ente, wey. Hai. Aduh, ya gue sih lebih lebih kasihan sih, gimana ya mau ngomong kasihan tapi Pep udah sering juara gitu. Tapi secara pribadi kasihan ke Pep sih kalau ya kalau apa ya kalau lagi kalah gitu jangan stres-stres lah gitu. Enjoy the football gitu. Kalau kayak kata Mourinho Enggak, kan, kalau dia enjoy football harusnya dia nggak kehilangan rambut. enggak. Kalau kata ini menarik ya. Tadi lu bilang apa kasih nama Pep. Menurut gue sih nggak usah. Karena Slot waktu di interview juga dia bilang dia nggak akan minta maaf soal Oh iya. chance menghinanya fans Liverpool. Karena dia bilang buat apa katanya istilahnya buat Pep kayak minta maaf karena Pep itu adalah pelatih hebat katanya dia memenangi 6 gelar kan dalam Bener-bener. dalam beberapa musim terakhir Bener. ini jadi sebenarnya dia yakin Pep tuh bakal balikin Bangkit. City lagi ini tinggal Hmm, iya, tinggal tunggu waktunya aja betul-betul sih. lu mau ngasihanin Pep juga timnya dia masih di atas tim lu timnya dia Betul. iya kan Betul. Ini nggak sakit usah ya. iya kan Betul, bener kan betul, betul. nggak usah dikasihanin. Justru yang bahaya adalah kalau misalnya nanti Pep udah nemuin cara buat nge-bounce back-nya Hmm, City ya, gitu. Nah, itu yang ya. bahaya. Benar-benar. Itu sih. Terakhir sebelum kita tutup nih. Hmm. Ada meme gitu di sosmed, mungkin lu juga udah lihat. Ketika City 7 game itu nggak pernah menang, MU malah hampir, kayaknya gue lupa, Nggak kayaknya hampir terkalahkan. nggak pernah kalah deh MU. Benar. Iya benar. Iya bener kan? Benar, Bener kan? benar, Lu, benar, lu, lu koreksi gue. benar, Jadi ketika City 7 game nggak pernah menang, MU 7 game nggak pernah kalah. benar. Itu kayak ironi sih sebenarnya itu. Kayak Barca sama Madrid ya. Kalau posisi terbalik gitu kan. Misalnya Barca Wah, kalah, Madrid menang gitu. Udah rivalitasnya udah kayak gitu. wah, nih fans Madrid nih boleh ya ditandain ya. Namanya Willy nih, mulai nyerang-nyerang fans tim sebelah nih. Ya udah, Enggak, saya mau tutup aja lah. fans MU, fans Madrid kan ini. Ya, Masa sih? ya Kayaknya enggak gitulah. deh kayaknya. Dan Pokoknya tutup aja ada daripada nyerang fans tim lain mah. ya gitu aja lah ya episode kali ini. Ya pokoknya midweek ini menarik, ada MU versus Arsenal, terus juga City lawan Crystal Palace ya yang bakal lawan Nottingham. Nottingham Forest yang bakal melihat nasib Pep ini bakal gimana lah kelanjutannya.
Oke deh, Enggak lah, begitu Pep aja. masih bertahan. Betul. Begitu aja ya episode kali ini ya, Cor ya. Thank you yang udah Yuk. nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dadah.